Halo, semangat pagi, berita saham terbaru hadir kembali dari Stock4 Indonesia. Setiap hari kami hadir dengan update terbaru tentang saham. Jangan pernah lewatkan ya. Oke, kita awali berita pertama dari Wall Street ya. Angin surga datang dari Wall Street. Kabar baik buat IHSG. Nah, angin segar berarti ini lagi hijau nih, lagi naik. Ya, betul sekali. Dow Jones tadi malam naik nih 1,76%, S&P naik 2,57% dan Nasdaq naik lumayan gede nih 3,35%. Sepertinya IHSG hari ini mungkin ikut hijau ya. Semoga saja ya terjadi. Nah, kira-kira ada apa nih Wall Street-nya bisa melonjak setelah kemarin beberapa hari beruntut itu merah. Ternyata karena terdorong laporan keuangan kuartal 3 nih. Jadi beberapa perusahaan sudah mengeluarkan laporan keuangan ketiga dan hasilnya banyak yang positif. Jadi akhirnya menimbulkan kepercayaan kembali dari para investor ya untuk membeli sahamnya. Lalu bagaimana dengan IHSG ya? IHSG kemarin sore ya, sesi kedua tuh berbalik arah menghijau setelah sesi pertama itu merah lumayan ya. Kemarin menghijau ke posisi 6831 ya, dan sektor saham kesehatan yang memimpin penguatan. Sepertinya hari ini sekian banyak persen nih ada potensi untuk naik ya IHSG rebound. Nah, kemarin asing tuh banyak melakukan buy ya, jumbo banget nih 2,4 triliun. Nah, saham apa nih yang banyak diborong di awal pekan? Kita lihat. Oke, nah investor asing mencatat net buy terbesar di saham BBNI, selalu bank yang diborong ya. Ada Goto juga loh. Jadi BBNI dan Goto ini termasuk 153 saham yang kemarin menguat ya. Dan kemarin masih ada 411 yang melemah, walaupun banyak yang melemah tapi karena potensi yang di buy, terutama yang di buy asing tuh gede, jadi akhirnya IHSG hijau. Nah, kira-kira kenapa nih kemarin IHSG bisa berbalik rebound gitu ya, bisa berbalik hijau? Ternyata ada pengumuman nih di siang hari dari BPS yang neraca dagang September tuh surplus ya, 4,99 miliar US dollar. Karena kemarin dari pagi tuh lagi wait and see gitu, menunggu nih kira-kira ada berita bagus nggak gitu dari BPS. Ternyata beritanya positif, jadi membuat investor asing juga berbondong-bondong membeli saham yang terutama banyak sekali yang murah ya, karena berhari-hari udah merah, jadi banyak sekali yang harganya di bottom. Tapi dari Indonesia juga nih, dari pemerintah Indonesia ada kabar yang kurang bagus nih, yaitu dari CPO ya, karena harga CPO anjlok. Ekspor RI September itu turun ya, jadi 24,8 miliar US dollar, padahal Agustus itu ekspor CPO tuh naik ya, September turun. Nah, kita nggak tahu nih Oktober ini. Oke, sekarang kita beralih ke batu bara komoditi ya. Nah, titah komunis Cina terlalu kuat hingga goyang batu bara nih. Maksudnya gimana ya? Ada bau-bau komunis nih di sini dicantumkan. Ternyata ini memang dari Partai Komunis Cina ya. Jadi pemimpin Partai Komunis Cina ini meminta pemerintah Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan produksi batu bara hingga 4,6 miliar ton. Artinya produksi batu bara Cina ini akan melonjak 12% dari target yang ditetapkan semula, yakni 4,1 miliar ton. Kita tahu bahwa produksi batu bara terbesar itu di dunia itu adalah Cina. Kalau mereka menaikkan produksinya, otomatis supply-nya kebanyakan ya, supply lebih banyak dari demand. Nah, itu bikin batu baranya bisa anjlok nih harganya. Oke, next. Nah, ini masih dari batu bara ya. Winter is coming ya. Udah saatnya nih, musim dingin telah tiba ya. Polandia borong batu bara RI. Nah, di Eropa lagi kacau balau, yang biasanya ngambil di Rusia ya, akhirnya sekarang pada ngambilnya di Indonesia ya. Banyak nih, Belanda, Spanyol, Polandia dan beberapa negara lain sudah mengambil batu bara di Indonesia, dari Indonesia. Ini kabar bagus ya. Jadi banyak sekali emiten-emiten perusahaan batu bara yang nanti labanya akan melonjak lagi. Kemarin udah melonjak gratis, nanti akan melonjak lagi nih. Jadi prospeknya masih bagus ya untuk emiten batu bara. Oke, kita beralih ke emas nih yang melonjak 1% karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Lonjaknya nggak terlalu gede ya. Dan kemarin gak terlalu pengaruh nih, karena naiknya udah lumayan banyak nih minggu lalu ya. Jadi sekarang naik 1% tuh rasanya masih sangat rendah harganya. Ya Pak, yang mau beli emas nih, apalagi emas batangan, emas kepingan seperti ini, emas antam UBS tuh murah banget.
Oke, dari emas kita ke minyak yang ternyata harganya tuh bertahan stabil ya. Jadi di situ-situ aja harganya masih wait and see, nggak naik banyak, nggak turun banyak ya. Tapi berbeda nih dari CPO yang naik tipis ya di perdagangan Senin kemarin. Nah, bicara tentang sektor energi komoditi ini ada dari Vale Indonesia atau Inco yang mencatat kenaikan produksi nikel hingga 39%. Ini lumayan banyak ya. Siap-siap di kuartal ketiga laporan keuangannya membaik ya, semakin baik. Berikutnya masih di dunia pertambangan ada Direktur Bayan Richard Loutukong yang melepas saham Bian 3,81 miliar rupiah. Nah, karena melepas ini maka persentase kepemilikan sahamnya berkurang ya, tapi berkurangnya cuma sedikit 0, sekian aja. Nah, selain Inco yang berkinerja baik, ini ada juga MDKA yang dimana laba bersihnya itu dia naik ya, naiknya signifikan di tahun ini ya. Hal itu juga seiring dengan pergerakan harga sahamnya yang semakin uptrend dan uptrend ya. Sekarang ini terkoreksi aja sih, tapi nanti bisa ada potensi naik lagi. Dari sektor energi komoditi kita beralih nih ke properti ya. Lahan industri masih menjanjikan Dimas meraup penjualan 1 triliun. Jadi dari kemarin-kemarin ini banyak berita bagus tentang properti ya. Dan kalau Dimas ini kan banyak sekali menjual lahan industri, jadi sekali kejual tuh nilainya gede, bukan hanya ratusan juta atau miliaran, tapi biasanya di atas 10 miliar. Bahkan bisa sekali jual tuh ratusan miliar kalau lahannya itu luas. Oke, untuk membangun properti kita butuh semen. Nah, ini ada kabar dari SMGR ya, Semen Indonesia yang melengkapi persyaratan pinjaman hijau dan akhirnya menggandeng Bank Mandiri dan HSBC. Jadi pinjaman hijau di sini tuh maksudnya adalah peluncuran, karena SMGR ini peluncuran Sustainability Framework SIG merupakan langkah awal dalam mendukung misi perseroan guna menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, dan akhirnya mendapatkan nih pinjaman dari Bank Mandiri dan juga HSBC. Selanjutnya yaitu dari persawitan ya, ada Bos Wilmar yang memborong saham CK. Nah, untuk apa nih memborong saham ini? Kesannya gede banget ya. Nah, tapi ternyata borongnya tuh cuma puluhan juta aja ya. Jadi di harga 2.180, kemudian jumlah lotnya tuh 11.700 lembar saham. Jadi ketemunya itu 25 juta something. Nah, nggak terlalu gede untuk sekelas bos besar, itu nggak terlalu gede ya. Ini mah sekelas kita aja, retail aja ya. Oke, next kita ke CPRO ya, Sentral Proteina Prima yang mengoperasikan pabrik baru di Kendal. Nah, yang bikin pabrik baru ini adalah anak usahanya ya. Anak usahanya yaitu PT Sentral Pertiwi. Belum tahu CPRO ini bergerak di bidang apa. Ini adalah emiten produsen pakan ternak dan pakan hewan. Oke, berikutnya ke sektor teknologi ada Blibli ya yang IPO. Nah, tapi jangan keburu seneng ya, para investor jangan mengharapkan dividen nih, karena Blibli.com defisit tetap merugi 15 triliun. Tapi kabar bagusnya juga, IPO Blibli ini bakal lock up 100 miliar lembar saham selama 8 bulan. Jadi selama 8 bulan ini ada beberapa 89 ya pihak tidak bisa menjual sahamnya, tuh dikunci selama 8 bulan. Jadi gak akan ada guyuran super jumbo kecuali dari bandar luar ya, tapi dari intern sendirinya itu ada lock up 8 bulan sahamnya. Masih dari beli ya atau Blibli nih, telah menyuntik Goto 1,3 triliun meski sesama e-commerce. Nah, kenapa nih? Apakah Blibli ini melihat prospek Goto ke depan tuh bagus gitu ya? Karena Blibli ini tidak membeli Goto sekarang ya, tapi udah agak lama nih. Nah, ternyata membelinya itu udah sejak tahun 2018 nih sebesar 1,34 triliun. Lumayan jumbo ini. Ditambah lagi di tahun 2022 dan akhirnya menjadi 3,68 triliun. Oke, dari Blibli kita beralih ke perbankan ya. Ada 8 bulan volume transaksi agen BRI Link menembus 855 triliun. Waduh, jumbo banget ya. Ini dari terhitung sejak Januari sampai Agustus ya. Hampir 1000 triliun. Kalau mungkin sampai akhir tahun bisa jadi ya nyampe segitu. Dan berikutnya ada dari BSI yang fokus salurkan KPR Tapera Syariah di Aceh ya. Aceh ini pangsa pasar mungkin terbesar ya oleh BSI ya, Bank Syariah ya.
Nah, ada kabar bagus ini dari keramik ya. Melesat 31,8% nih laba bersihnya dari Arwana atau Arna. Sepertinya bisa bikin sahamnya hari ini naik nih. Masih ada kabar bagus nih saat ini dari Cleo ya, yang membangun 3 pabrik baru dan menambah jaringan distribusi hanya karena bisnis air ya. Ternyata kreatif banget waktu itu ya, tapi bisa terus ekspansi nih, terus nambah pabrik terus ya. Lalu ada dari Indomaret nih, Indoretail atau Dinet yang crossing saham 2,64 triliun. Besar loh ini. Jadi ada pemodal asing yang merealisasikan pembelian bersih ya. Segitu nih. Nah, kira-kira yang melepas siapa ya? Jadi ini di Indomaret ini si Pak Antoni Salim juga punya sahamnya di sini loh. Next kita ke LPLI yang kemarin RUPS independen. Nah, menyetujui nih LPLI alihkan aset 368 miliar ke Nobu. Jadi nanti Nobu akan rek isu, kemudian LPLI ini akan menyuntik modalnya ya melalui rek isu itu, dan jumlahnya lumayan besar. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu itu LPLI itu bergerak di bidang apa, Nobu itu emiten apa, mungkin yang masih baru. Nah, ini ada informasi bahwa Star Pacific Tbk LPLI bergerak di bidang jasa, manajemen pengembangan usaha, dan media. Dan berdirinya juga udah lumayan lama ya, sejak tahun 84, 42 tahun. Nah, kalau Nobu tuh gimana? Nah, Nobu itu adalah PT Bank Nasional Nobu Tbk ya, jelas dalam bidang perbankan umum ya. Dan berdirinya juga sama lumayan lama juga di tahun 89 ya. Oke, untuk aksi korporasi lain kita sudah menyediakan di grup Telegram kami di forum trader dan investor SFI. Nah, ini contohnya yaitu ada emiten yang melepas nih dari suspend yaitu Etwa. Kemudian ada beberapa saham yang mau IPO. Seperti Pre Rumah Sakit ya, Farmon Awal Bros Sedaya yang punyanya SRTG. Kemudian ada juga yang udah kita bahas, Blibli atau Beli, dan ada MKTR juga yang kemarin udah kita informasikan. Nah, aksi korporasi lainnya nih, yaitu ada daftar eksekusi waran ya, ada BSBKW, Wulandari Bangun Laksana Tbk ya. Warannya ini bisa menembus satu saham baru dengan harga Rp125. Untuk saham waran harus tahu masa kadaluarsanya ya. Masa kadaluarsanya itu sampai November tahun depan, masih lama, jadi masih bisa ditradingkan sekarang ya atau ditebus. Nah, berikutnya nih ada yang mau rek isu yaitu Adikarya ya, konstruksi pemerintah yang update-nya itu tanggal 24 nih, bentar lagi ya. Jadi yang punya sahamnya sampai tanggal 24 nanti dapat saham R ya, Adi Strip R yang bisa dijual di pasar tunai di sesi pertama perdagangan atau bisa ditebus. Kayaknya ini yang punya saham di harga tinggi nyangkut bisa ditebus karena harga pelaksanaannya tuh murah banget, Rp550 di bawah harga pasar sekarang. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.